Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril hidayati wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang paling mendasar dan krusial dalam ajaran Islam. Apa itu? Ya, niat. Niat menjadi penentu apakah amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau mungkin tidak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Dan segala perbuatan itu akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya. Dalam bahasa Prancisnya kita bisa katakan intention est tout. Niat adalah segalanya. Kata para ulama, niat itu memiliki beberapa peran penting. Yang pertama, niat itu bisa menjadi pembeda antara amalan kebiasaan dan amalan yang bernilai ibadah. Kita contohkan, makan. Makan akan bernilai kebiasaan. Ketika kita hanya ingin mengisi rasa lapar kita, maka makan tersebut hanya bernilai kebiasaan. Tetapi ketika makan tersebut kita niatkan untuk memberikan kekuatan kepada diri kita agar nantinya kita akan bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makan tersebut berganti yang pertamanya kebiasaan menjadi sebuah ibadah. Peran yang kedua adalah menjadi penentu nilai ibadah kita. Ada satu ibadah tetapi memiliki dua nilai. Contohnya, yang pertama ada orang yang sodako tetapi hanya berniat untuk mencari pujian manusia semata. Maka yang ia dapatkan ya hanya pujian dari orang-orang saja. Terus yang kedua ada orang yang sodako tetapi niat di dalam hatinya itu semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ia mendapatkan pahala dari ibadahnya tersebut. Peran yang ketiga itu bisa menjadi penentu apakah ibadah kita diterima ataupun tidak. Karena Allah itu tidak melihat apa yang ada di luar saja. Dan dalam ibadah Allah juga melihat dalam hati kita. Apakah hatinya sudah ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau mungkin ditunjukkan kepada orang lain. Sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niat kita bisa salah karena ada beberapa faktor. Faktor yang pertama itu riya, pamer kepada manusia. Ibadah kita akan sia-sia jika ibadah kita itu diniatkan kepada tujuannya manusia, pamer kepada manusia. Yang kedua adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia. Kita hidup di dunia itu seharusnya menginginkan rahmat Allah, ridha Allah. Tetapi niat kita adalah untuk mencari kesenangan dunia saja. Itu yang dinamakan hubbud dunya. Dan yang ketiga, lupa akan hakikat hidup. Jadi yang namanya manusia itu memiliki hakikat hidup. Hakikat hidup dari manusia ini adalah beribadah kepada Allah. Itu adalah hakikat hidup manusia. Tetapi beribadah dalam hal ini ya perlu digarisbawahi adalah beribadah dengan niat hati kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu bagaimana sih caranya kita agar berniat yang benar, agar hati kita itu bersih dan niat kita semata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tips yang pertama itu adalah kita harus ikhlas.
Ikhlas di mana kita itu beribadah tidak ingin mengharapkan apa-apa. Kita beribadah ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah adalah kewajiban kita. Kita tidak perlu diiming-imingi hadiah atau lainnya. Kita ya hanya untuk ibadah kepada Allah tanpa mengharap imbalan satupun. Yang kedua adalah muraqabah, awas diri. Jadi kita harus selalu berhati-hati ketika kita melakukan ibadah. Kita kok merasa hati kita masih mengharap tujuan yang lain bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, segera-segera kita harus bertobat. Kita ulangi lagi, kita tata kembali niat di dalam hati kita dan tunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan dari hati yang kotor dan hati yang tidak ikhlas. Kata ulama, ada doa khusus agar hati kita itu menjadi selamat. Bagaimana bunyinya? Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepadamu ya Allah untuk memberikan hati yang selamat dan juga memberikan penerimaan terhadap semua amal ibadah yang saya lakukan. Nah, jika teman-teman semuanya mengamalkan doa ini, insya Allah hati kita akan terjaga dan semua amalan-amalan ibadah yang sudah kita laksanakan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal itu kita harus menata niat lagi. Jangan sampai ibadah yang lalu-lalu dan ibadah yang akan datang kita akan menjadi sia-sia. Karena apa? Karena hati kita itu belum siap, belum ikhlas untuk melaksanakan ibadah tersebut. Hati kita masih terselubung dengan rasa-rasa ingin mendapatkan pujian orang lain, mendapatkan imbalan dari orang lain, atau mungkin derajat di hadapan orang-orang. Ya. Jadi mulai dari sekarang dalam melakukan semua amalan, semua ibadah, kita tata kembali niatnya, kita kosongkan hatinya, kita isi rasa cinta kita dan rasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.